Tuntunan Sabda Minggu 22 Mei tahun 2022, hari Minggu Paskah yang ke-6 dalam tahun C. Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Ayat emas, ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Alkisah, di suatu malam, kepala suku Indian Navajo yang bijak sedang duduk dikelilingi oleh para cucunya. Ia kemudian berkata bahwa ada dua serigala yang hidup dalam hati manusia. Sang kepala suku lalu menjelaskan bahwa serigala pertama selalu mengajak manusia pada kebenaran, yaitu kebaikan, kesopanan, kedermawanan, kedamaian. Pokoknya segala hal yang baik. Sedangkan serigala kedua selalu mendorong manusia pada kejahatan, kesombongan, keserakahan, kemarahan, kejahatan. Pokoknya segala hal yang jahat. Kedua serigala itu selalu berkelahi di setiap detik dan di setiap saat, bahkan hingga detik ini sekalipun. Para cucu pun menjadi penasaran. Salah satu dari antara mereka bertanya, "Mengapa mereka selalu berkelahi, Kek?" "Karena mereka masing-masing ingin mendominasi yang lain," jawab si kakek. Para cucu pun semakin terpaku dan penasaran. Lalu mereka bertanya, "Serigala mana yang akan menang, Kek?" "Serigala yang kamu pelihara dan yang kamu beri makan setiap hari," jawab sang kakek sambil tersenyum. Saudara dan saudariku, itulah gambaran tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam diri kita. Ada bagian dari diri kita yang ingin melayani Kristus. Ada bagian lain yang mengatakan, "Tidak, saya sudah cukup melayani Kristus." Dua pertentangan itu sering terjadi. Akhirnya kita merasakan bahwa kita tidak memiliki kedamaian di dalam hati kita. Hanya sedikit dari kita yang tahu apa artinya menjalani hidup dengan kepuasan dan kedamaian. Dan mereka itulah yang memberi makan serta memelihara serigala atau bagian yang baik dalam diri mereka. Mereka membangun hidup spiritual mereka dengan baik bersama Yesus, bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Hanya dalam Yesus kita bisa memperoleh kedamaian pikiran dan hati. Bacaan-bacaan hari ini menunjukkan kepada kita efek dari kehadiran Allah yang kekal di dalam gerejanya dan di dalam tempat tinggalnya, yaitu di dalam diri kita masing-masing. Bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul memberitahu kita bagaimana Roh Kudus yang berdiam di dalam gereja membantu para rasul untuk memecahkan masalah doktrinal atau ajaran utama
tentang orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka itu mengguncang fondasi gereja pada masa-masa awal. Ini merupakan sidang konsili pertama yang diadakan di Yerusalem. Dan karena kehadiran Allah Roh Kudus dan tuntunannya lah, maka orang yang bukan Yahudi, termasuk kita saat ini, tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Taurat, sebab iman kepada Yesus Kristus itu sendiri sudah mencukupi untuk keselamatan. Bacaan kedua yang diambil dari kitab Wahyu menggambarkan gereja sebagai Yerusalem surgawi yang menggantikan kehadiran suci Allah di tempat Maha Kudus di Bait Suci Yerusalem. Yerusalem baru itu adalah gereja. Gereja atau kota ini bersatu dalam kasih dengan Allah, dengan Yesus, Sang Anak Domba Allah yang menang, yang menjadi lampu, menjadi cahaya yang menerangi gereja. Dan Yesus bersemayam di dalamnya dan di setiap anggotanya. Karena ingat bahwa kita juga adalah gereja, bukan gereja yang huruf kecil yang adalah gedung, namun gereja yang huruf besar, yaitu persekutuan umat beriman. Kita adalah batu-batu hidup yang dipakai oleh Yesus untuk membangun gerejanya, jemaatnya. Kita adalah gereja umat beriman yang masih hidup di seluruh dunia, yang sedang dalam perjalanan menuju surga, dan para kudus yang sudah berada bersama Allah di surga. Bacaan Injil mengingatkan kita bahwa Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita adalah guru kita, pengacara yang membela kita, dan sumber kedamaian serta sukacita kita. Jadi, saudara dan saudariku, sabda Tuhan hari ini dan Yesus Allah sendiri dengan jelas mengatakan kepada kita akan kehadiran Allah Roh Kudus di dalam gereja dan di dalam diri kita. Jadi jangan kita merasa sendiri, tapi mungkin ada yang suka merasa khawatir dengan kesendiriannya, sehingga dia berkata begini, kata dokter, ada 360 sendi di tubuh kita, dan sendi yang paling menyakitkan adalah sendirian. Mungkin itu adalah kata-kata humor yang sekaligus menghibur. Namun memang banyak orang merasa sakit dan menderita karena mereka sendirian. Mereka merasa sendiri. Akan tetapi, Roh Kudus selalu ada bagi kita. Dia ada di dalam diri kita dan menguatkan kita selalu. Dia mau untuk memberikan penghiburan bagi kita. Marilah kita menyadari kehadiran Allah yang kekal di dalam diri kita. Setiap hari kita menghadapi ketidakpastian, konflik, dan pencobaan. Namun kehadiran Allah Roh Kudus yang kekal di dalam diri kita itulah yang memungkinkan kita untuk menghadapi masa depan dengan harapan abadi dan keberanian Kristen yang sejati. Roh Kudus yang diminta oleh Tuhan Yesus yang bangkit untuk diutus oleh Bapanya ke dalam gerejanya, mendorong kita untuk berpaling kepada kitab sucinya, untuk memperoleh dukungan dan dorongan, untuk memampukan kita mempelajari kebenaran ilahi dan memberi kita kedamaiannya setiap saat. Namun, untuk dapat menerima karunia-karunia ini, kita perlu meluangkan sedikit waktu setiap hari dalam doa pribadi. Kita berbicara kepada Tuhan dan mendengarkan Dia. Kita harus memberi makan hidup rohani kita sesering mungkin. Kita harus memperdalam hubungan kita dengan Yesus, belajar berhubungan dengannya dan dengan tulus mengasihinya. Maka dengan demikian
kita bisa mendengarkan Roh Kudus, kita akan mengetahui rencananya bagi hidup kita dan solusinya atas masalah apapun yang kita hadapi. Saya mau menambahkan bahwa ingatlah juga selama misa kudus, Allah Roh Kudus selalu hadir. Dialah yang mengajar kita melalui kitab suci dan berkhotbah selama misa kudus. Dialah yang menguduskan hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus, sehingga Yesus bisa datang kepada kita dan tinggal di dalam diri kita lewat komuni kudus, komuni suci. Dan ketika misa berakhir, kita pergi dalam damai Kristus. Dan semua ini terjadi karena bimbingan Roh Kudus. Tuhan